Baik, dinyalakan semuanya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul kembali dalam rangka pembelajaran matematika. Terus semangat ya, meskipun setiap pertemuan ada tugas, tapi untuk pertemuan kali ini Bapak berikan tugasnya ya. Kita belajar saja. Disiapkan dulu catatannya ya, buku tulisnya. Siapa tahu nanti ada yang perlu dicatat, itu nanti bisa dicatat gitu ya. Terus untuk yang kemarin yang belum mengumpulkan UH atau PH penilaian harian itu masih ada sekitar 8 orang ya. Tapi ya mau tidak mau karena sudah Bapak beri deadline dan pengumpulannya kemarin terus kemudian nggak ngerjakan juga, ya sudah mau diapakan lagi gitu. Ya sudah, nanti nilai yang diterima ya 0 itu. Ada beberapa orang ya. Bahkan ada yang sampai saat ini belum masuk Google Classroom. Jadi ya nilainya kosong semua, nggak ada nilai sama sekali tugas-tugasnya. Karena Bapak nanti ketemu dengan Pak Farid dan harus mengumpulkan nilai-nilai itu, maka ya kalian yang belum ngerjakan itu kemarin harusnya ngerjakan. Tapi ya nggak apa-apa lah, ya sudah, nanti mungkin ketika offline bisa ditagih secara keseluruhan. Sebenarnya akan susah kalau kalian itu mengerjakannya itu di akhir. Makanya enak ketika tugas kamu ngerjakan, nanti ketika di akhir sudah liburan waktunya. Nah, nggak ketika liburan kebebeng sama tugas gitu ya. Enaknya ketika ada tugas langsung dikerjakan. Oke. Baik, akan Bapak share screen materi kita hari ini. Nanti kalau misalnya suaranya Bapak itu nge-lag, itu kalian bisa ini ya, chat ya. Oke. Apakah sudah terlihat share screen dari Bapak? Sudah, Pak. Sudah. Hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan permasalahan ya. Tahu dulu. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Rumus ABC ini nama lainnya adalah rumus kuadratik. Bapak tuliskan juga supaya kalian tahu nanti. Rumus kuadratik. Nah, jadi awalnya itu rumus kuadratik namanya. Cuman karena lebih dikenal dengan sebutan rumus ABC, ya nanti jadinya rumusnya ABC. Jadi Bapak review dulu ya pertemuan yang kemarin ya. Ketika Bapak punya di sini X kuadrat. Bentar. Ketika Bapak punya di sini X kuadrat, kemudian ditambah 7X, ditambah 7X, kemudian ditambah 6, sama dengan 0. Maka di sini ada nilai A, nilai B, dan nilai C ya. Nilai A kemarin kan kalau misalnya kita lihat persamaan bentuk persamaan kuadratnya kan di sini ada AX gitu ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, pokoknya anak ini tidak bisa masuk di 9E. Oh, enggak, Bapak. Ya biar udah. Nah, ini kan rumus bentuk persamaan kuadratnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kalau misalnya kita punya soal, itu, Bapak ganti dulu ya warnanya, supaya kalian jelas. Misalnya Bapak punya soal di sini, X kuadrat plus 7X plus 6 sama dengan 0. Maka kita bisa cari nilai ABC-nya. Ya. Nilai A-nya di sini adalah 1. Ya. Kenapa 1? Karena
yang menempel pada X kuadrat ini angka 1, tapi tidak tertulis ya. Setiap angka 1 itu tidak dituliskan. Lalu B-nya apa? Fengki bisa tahu B-nya berapa, Gi? Berapa, Gi, B-nya? Dari sini. B-nya, Ya. anu Pak, B-nya itu 7. Ya, 7. Lalu C-nya berapa, Gi? C-nya? C-nya 6. C-nya 6. Oke. Oke, kita sudah punya A, B, dan C sekarang. Oke. Kita sudah punya A, B, dan C. Nah, untuk mencari akarnya atau X-nya, nilai dari X-nya ini berapa, kita bisa pakai rumus ABC. Atau kita bisa pakai rumus yang kemarin, menyempurnakan pakai kuadrat sempurna. Ya. Tapi di sini kita akan belajar menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan menggunakan rumus ABC. Rumusnya apa, Pak? Rumusnya apa? Oke. Bapak tuliskan di sebelah pojok sini ya. Rumus ABC itu adalah di mana X1, 2. Nanti kan pasti ada X1 dan 2 yang dicari ya. Itu rumusnya min B plus minus. Nah, kalau ada tanda plus minus ini bisa 2 nanti jawabannya. Kita pakai yang plus dulu terus pakai yang minus gitu. Akar dari B kuadrat ya min 4AC. Min 4AC dibagi 2A. Oke. Ini adalah rumus dari, ini siapa yang on mic ini? Minta tolong dimatikan dulu biar enggak kresek-kresek. Nah, ini rumus daripada ABC ya. Sorry. Bapak ulangi, ini rumus ABC. Perlu dicatat ini rumusnya. Perlu dicatat rumusnya di buku tulis kalian. Oke. Rumus ABC Bapak ulangi, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Oke, sekarang kita kembali kepada pembahasan soal ya. Bapak hapus dulu. Semua yang ada di sini. Kita kembali ke soal. Oke. Tadi soalnya menyebutkan yang pertama itu X kuadrat. X kuadrat plus 7X. Ya, plus 7X. Plus 6 sama dengan 0. Plus 6 sama dengan 0. Oke. Lalu kita ketahui di sini A-nya itu ya. A-nya 1 tadi sudah disebutkan. Kemudian B-nya di sini 7 atau plus 7 ya, sudah disebutkan oleh Fengki tadi. Kemudian C-nya di sini adalah 6. Oke. Lalu kita masukkan rumus ini. Rumus ini kita masukkan ke dalam sini. Oke, kita akan tarik rumusnya, masukkan. Rumusnya apa? Min B ya. Plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A ya. 2A. Lalu rumus ini kita kemudian masukkan angka-angka yang ada di dalam sini ke dalam rumus ini tadi. Ya. Kita ganti hurufnya dengan angka ini. B-nya berapa? 7. Berarti di sini min 7. Min 7. Kemudian di sini plus minus. Ingat tanda plus minus ini bahaya. Ya, hati-hati. Kalau plus minus berarti nanti satu-satu, pakai plus dulu, kemudian minusnya. Kemudian B kuadrat di sini 7 kuadrat ya. B
B-nya kan 7, terus dikuadratkan, 7 kuadrat. Dikurangi 4. A-nya berapa? A-nya 1, 4 dikali 1. Kemudian C-nya berapa? C-nya 6. Nah, per ya dibagi 2 kali A. 2 dikali A, A-nya 1. Oke. Lalu kita operasikan langsung. Berarti ini turun min 7 ya. Kemudian plus minus di sini. Plus minus akar dari 7 kuadrat berapa? Siapa yang tahu 7 kuadrat berapa? 49. 49. Kemudian min 4 kali 1 kali 6 berapa? 24. Ya, negatifnya ya, jangan lupa disebutkan. Negatif 24. Lalu 2 kali 1, 2. Oke. 2 kali 1 ini 2. Oke. Lalu setelah itu kita akan cari yang akar itu ya. Tetap min 7-nya, kemudian plus minus di sini. Kemudian 49 kurangi 24 berapa? 25. 25. Oke, mudah sekali ya. Terus ini per 2. Akar 25 berapa? Akar 25. 5. 5. Berarti di sini Bapak tuliskan lagi. 5. Sama dengan min 7 atau negatif 7 ya. Plus minus 5. Karena akar dari 25 adalah 5. Dibagi 2. Oke. Karena di sini masih ada plus minus, maka kita cari satu persatu. Pertama kita cari X1 dulu. X1-nya berapa? Berarti dia pakai yang plus dulu. Min 7 ya. Ditambah 5 dibagi 2. Min 7 tambah 5 berapa? Min 2. Min 2. Min 2 bagi 2 berapa? Min 1. Min 1. Berarti X1-nya adalah min 1 ya. Oke. Sekarang kita cari X2. X2-nya berapa? Kita pakai yang minus sekarang. Min 7, kemudian min 5. Nah, maka plus minus itu sangat berpengaruh ya. Nah, plus minus itu sangat berpengaruh, hati-hati. Ini ya min 7 min 5 berapa? Punya hutang 7, hutang lagi 5. Hutangnya tambah berapa? Min 12. Min 12 dibagi 2 berapa? Min 6. Min 6. Oke. Berarti nilai X1-nya adalah min 1. Sebentar ya, ini Bapak. Mute dulu notifikasi Bapak ini. Oke. Kita nilai akhirnya jawabannya adalah sehingga X1, X2-nya adalah min negatif 1 dan negatif 6. X1, 2 sama dengan negatif 1, negatif 6. Inilah jawaban akhirnya. Mudah kan? Jadi pertama kalian harus cari tahu dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Setelah itu masukkan rumus ini ya, masukkan rumus yang atas ini. Kita masukkan. Setelah masukkan angka-angkanya yang sudah diketahui ABC-nya, masukkan dalam rumus. Kemudian operasikan seperti ini. Maka hasilnya akan ketahuan. Nah, ini. Nah, ini kalau pakai cara yang kemarin, kuadrat sempurna, itu harus hasilnya sama. Kalau misalnya hasil X1 sama X2-nya ini berbeda, berarti ada yang salah langkahnya. Kalau hasilnya X1 sama X2 ini sama, walaupun pakai cara yang kemarin, berarti sudah benar jawaban. Sekarang kita cek ya. Sekarang kita akan cek menggunakan rumus yang kemarin. Ini rumus jawabannya kita akan lingkari dulu, kita akan simpen ya. Jawabannya adalah X1-nya, X1,2-nya min 1 dan min 6. Oke. Sekarang kita akan menuju kepada yang berikutnya. Oke, sudah terhapus ya? Sudah ganti ya? Kosong kan? Pennya kosong nggak? Apa masih yang tadi? Masih, Pak. Masih yang tadi?
Masih yang ada Iya, Pak. coret-coretannya? Gimana? Iya, Pak. Kasihan tadi, Pak. Oke, sebentar ya. Bapak stop share dulu. Oke. Apakah sudah terlihat? Udah, Pak. Udah, Kosong ya? Pak. Udah, Pak. Kita akan menggunakan cara yang kemarin. Kita akan buktikan apakah jawaban kita tadi benar -1 dan -6 itu. Nah, ayo dinyalakan semua. Ini gimana ini yang cuma satu yang nyalakan ini? Bapak kok sendirian? Fokus ini, fokus. Kita nanti nggak ada tugas kok, santai. X2, kemudian ditambah 7X tadi soalnya ya. Ditambah 7X plus 6. Oke. Plus 6 sama dengan 0. Oke. Kita pakai cara yang kemarin ya. Step pertama adalah memindahkan 6 ini ke ruas sebelah kanan. Ini. Oke. Sehingga kita bisa tuliskan kembali X kuadrat di sini plus 7X ya. Plus 7X. Kemudian sama dengan, karena di sini plus pindah ke kanan jadinya negatif 6. Oke. Yang lain dinyalakan, Bapak tunggu, ayo. Kemudian step berikutnya kita akan menambahkan masing-masing ruas baik kiri sama kanan dengan bentuk kuadrat. Oke. Sehingga di sini bisa Bapak tuliskan ulang X kuadrat plus 7X ya, plus 7X. Kemudian kita tambahkan dengan bilangan kuadrat ya, supaya menjadi kuadrat sempurna. Kita kurungnya kita tuliskan dulu, di sini kasih kuadrat ya. Kemudian yang di sini itu B-nya. 7 ini ya. 7 ini masuk ke dalam sini. Seret. Oke. Sehingga di sini menjadi 7 kemudian dibagi 2. 2 ini ketetapan, pasti dibagi 2. Oke. Kemudian sama dengan negatif 6 kita tuliskan lagi. Kemudian karena yang kiri ditambahkan 7/2 kuadrat, maka yang kanan juga harus ditambahkan 7/2 kuadrat. Oke. Nah, setelah itu kita akan rubah ya. Kita akan ubah bentuk yang ini menjadi kuadrat sempurna. Caranya kemarin mudah kan? X-nya turun. Kemudian yang tengah ini nggak usah tulis, yang tengah nggak usah tulis, langsung ke yang sebelah sini. Plus 7/2. Plus 7/2. Kemudian dikasih tutup kurung, dikuadratkan. Ini kuadrat sempurna. Kemudian yang sebelah kanan, ini kita operasikan. Ya. -6 ditambah, nah ini 7/2 kuadrat, berarti 7 kali 7 berapa? 49. 49 per 2 kali 2? 4. 4 per 4. 4. Ini hasilnya. Ya. Kemudian lanjut, kita akan terus operasikan yang sebelah kanan. Yang ini tetap turun ya. X plus 7/2. Ini kok 2-nya kayak 1 ya. Karena Bapak nggak punya pen yang ditulis itu, yang touchscreen itu, ya jadi Bapak pakainya touchscreen biasa, pakai tangan, jadi agak susah. Kemudian yang di sini kita akan samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya berarti di sini 4 kali negatif 6 berapa? -24. -24. Di sini -24. Kemudian yang sini tetap ya, plus 49. Oke. Kemudian kita tuliskan ulang. Kita lanjut operasinya. Kita tuliskan ulang yang ruas sebelah kiri. X plus 7/2 kuadrat ya. Per 2 kuadrat. Kemudian yang sini menjadi -24 ditambah 49 jadinya berapa? 25. 25 per 4. Oke, 25 per 4 di sini. Kita lanjut sebelah sini. Bapak garis.
Setelah itu kuadratnya pindah ke ruas kanan. Kalau kuadratnya pindah ruas kanan berarti dia menjadi akar ya. Dan jangan lupa plus minusnya ditulis kalau pindah. Plus minus itu sangat berpengaruh. Jadi kalau kuadrat itu kamu pindah ke ruas kanan kemudian plus minusnya nggak ditulis langsung akar gitu ya. Nanti salah hasilnya. Plus minus di sini akar dari 25/4. Nah, kemudian di sini X sama dengan X plus 7/2. Akar dari 25 kan 5, kemudian akar dari 4 kan 2. Ya, berarti di sini boleh dituliskan menjadi plus minus 5/2. Seperti ini. Nah, setelah dari sini, maka kita akan cari satu persatu. X, berarti X yang ini pindah ruas ya. Yang ini pindah ruas ke arah sebelah kanan. X sama dengan, di sini menjadi plus minus 5/2. Ya, 5/2. 7/2-nya pindah ke kanan jadi negatif 7/2. Ya. Kemudian kita cari, karena di sini masih plus minus, kita cari satu-satu. Pertama X1-nya dulu. X1-nya kita pakai plus ya. Kita pakai yang plus, berarti 5/2 dikurangi 7/2 berapa? Berapa? 5/2 dikurangi 7/2 berapa? -2. -2. Ya, -2/2 berarti berapa? -2/2. Hasilnya? -1. Negatif 1. Ini untuk akar yang pertama atau X yang pertama. Sekarang X yang kedua, karena tadi sudah pakai plus, berarti sekarang kita pakai yang min ya. Di sini berarti min 5/2. Oke, min 5/2. Kemudian dikurangi 7/2. Min 5/2, min 7/2. Hasilnya berapa? Min berapa? Min 12/2. Min 12/2 hasilnya? Min 6. Min 6. Berarti X1, X2-nya di sini ya, Bapak tuliskan ulang sama dengan min 1, min 6. Inilah hasilnya, hasil akhirnya ya. Kok malah dicoret. Ini merupakan hasil akhir daripada pengerjaan kita melalui kuadrat sempurna atau cara kuadrat sempurna. Kalau Bapak bandingkan kalau Bapak bandingkan dengan yang ini sekarang, yang tadi. Kelihatan ya yang tadi ya. Hasilnya di sini sama. Ternyata X1,2-nya sama dengan min 1, min 6. Yang di sini tadi pakai cara yang berbeda, hasilnya sama. X1,2-nya sama dengan min 1 dan min 6. Artinya berarti ini jawabannya sudah benar. Nah, sekarang Pak, kalau kita ngerjakan soal persamaan kuadrat, kita pakai yang mana, Pak? Pakai ini apa pakai yang ABC? Ya, itu kalian yang pilih. Satu. Siapa ini? Yang ini sepertinya Bapak Farid ya yang Farid. Bapak mute dulu. Oke. Bapak lanjut ya. Kalian nanti yang milih. Enaknya yang mana? Mudahnya yang mana? Cari yang paling mudah. Caranya sama-sama benar kok. Jadi kalian cuma cari yang paling mudah. Kalau ada yang mudah, kenapa kita ambil yang sulit ya? Nah, sehingga kalau menurut Bapak di sini yang mudah adalah rumus ABC. Tapi kalau menurut kalian yang mudah itu adalah kuadrat sempurna, maka silahkan pakai kuadrat sempurna. Kalau rumus ABC, tinggal kalian perlu ingat, yang perlu ingat adalah rumusnya ya. Yang kalian perlu ingat adalah rumusnya ini. Oke, rumus ini. Kalau misalnya kalian sudah ingat rumus itu, maka kalian tinggal cari soalnya itu tinggal dibuat A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, masukkan saja ya. Masukkan saja.
Weh, kok ngerokok kamu, Penggi? Oh, tak kira ngerokok kamu. Ya, itu ya. Misalnya kalau kita punya soal lain ya, kan mudah saja kalau kita mengerjakan soal lain. Misalnya kalau kamu punya, sebentar ya. Ini kalau nggak buka pin lagi, nggak kosong nanti. Oke. Misalnya kamu punya 2x kuadrat gitu ya. 2x kuadrat. Kemudian plus 5x. Ini contoh soal aja. Min 3 sama dengan 0. Min 3 sama dengan 0. Maka yang pertama dicari kalau kita pakai rumus ABC, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Gitu kan. Di sini A-nya kita ketahui yang menempel pada X kuadrat berapa kira-kira A-nya? Bisa nggak? Ada yang tahu nggak A-nya berapa? Nggak ada yang tahu ini A-nya berapa? 2. 2. Nah, ini kan mudah. A-nya 2. B-nya berapa B-nya? Yang lain selain Fenggi? 5. Oh, Fenggi mana? C-nya selain Fenggi. C-nya selain Fenggi berapa? 3. Nah, 3 apa negatif 3? Min 3. Nah, jangan lupa. Kalau kalian salah plus minusnya, wah nanti hasil akhirnya salah. Ya. Terus tinggal masukkan aja rumusnya. Tadi rumusnya adalah min B. Ya, min B plus minus gitu ya. Akar dari determinan, yakni B kuadrat min 4AC, ya 4AC per 2A. Nah, per 2A. Tinggal masukkan aja nanti. Di sini min B ini berarti min 5. Di dalam kurung, di akar dari B kuadrat ini berarti 5 kuadrat. Dikurangi 4 kali 2 dikali negatif 3. Per 2 kali 2, 4. Nanti hasil akhirnya berapa? Yang biasanya salah itu kalau kamu pakai rumus ABC, ya pakai persamaan kuadrat juga sama sih. Kuadrat sempurna juga sama. Yang biasanya itu ini, plus minus ini. Kalian mungkin ada yang masih bingung plus minus. Plus minus ini tulis aja sampai akhir. Sampai akhir nanti baru. Ya, kalau misalnya ya di sini ada 2 misalnya. Terus di sini plus minus 5 misalnya saja. Kemudian per 4 misal. Nah, ini kalau sudah sampai sini, nah ini baru kamu cari satu-satu. Pertama pakai plus dulu. Berapa hasilnya? Kemudian yang kedua pakai negatif, berapa hasilnya? Nah, gitu. Jadi nggak usah diutak-utak dulu di awal plus minusnya, tulis saja. Sampai bentuknya seperti ini, sudah nggak bisa dioperasikan lagi, baru plus minusnya itu baru dioperasikan. Sampai di sini, kira-kira ada yang ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini, yakni mengenai menyelesaikan permasalahan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Ada yang masih belum dipahami? Dijawab ya. Paham, Pak. Paham ya, Fenggi? Ayuni gimana? Wicahyo, David gimana? Ya, Amelia dan lain-lain gimana? Apa sudah paham semuanya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, kalau paham, untuk hari ini, ayo dinyalakan dulu. Dinyalakan. Untuk hari ini kita tidak ada tugas dulu yang Bapak berikan. Mungkin nanti hari Sabtu baru ada tugas. Ya kalian bisa istirahat. Terus kemudian nggak bisa istirahat ya. Melanjutkan pembelajaran yang berikutnya mungkin ada tugas. Ya kemarin kamu vaksinasi kalau nggak salah dan Bapak kemarin belum bisa hadir. Karena waktu kemarin hari Senin itu Bapak sakit, drop. Kalau Bapak ke sana takutnya kenapa-napa malah menulari dan lain sebagainya, sehingga Bapak putuskan untuk digantikan teman-teman yang lain. Ada 4 orang di sana. Ya, semoga saja dengan adanya vaksinasi ini kita bisa segera offline ya, karena di rumah terus ya suntuk dan juga pembelajaran kurang maksimal. Kalau kita ketemu langsung lebih enak, lebih kenal. Cuman
kemungkinan kita ketemunya tidak di dalam kelas, tapi di luar kelas. Karena jadwal Bapak mengajar itu sebenarnya minggu ini terakhir. Jadi hari Sabtu besok ini terakhir untuk mengajar. Tapi Bapak masih ada di sekolah sampai akhir semester. Ya, tetapi enggak pembelajaran, cuma nanti ketemu ketika ada pelatihan mungkin. Bapak mungkin adakan pelatihan desain atau mungkin pengelolaan media sosial atau mungkin ada perlombaan kayak Sumpah Pemuda, kemudian acara Maulid Nabi, ya itu nanti akan ketemu dengan Bapak. Cuman untuk pembelajaran matematika nanti kemungkinan akan dikembalikan seperti dulu kepada Pak Farid karena jadwal Bapak mengajar sampai pekan ini. Tapi kalau misalnya nanti Pak Farid itu meminta Bapak untuk mengajar lagi, ya Bapak akan ajar. Ya, lebih enak ya, kalian pasti lebih agak ini ya. Kalau cuman dikasih tugas di Google Classroom, materi terus tugas, Bapak yakin sih kalian ngerjakan tugasnya mungkin pakai Brainly atau YouTube ya. Kalau digini kan kamu bisa nyatet gitu loh. Nyatet, oh gini caranya gitu. Kalau cuman ngasih tugas ya banyak di Brainly itu banyak. UH saja bisa dicari sebenarnya. PH itu pun nggak ada yang ngerjakan. Astagfirullah, masih ada yang nggak ngerjakan. Ya kadang bingung mau diapakan itu. Ketua kelasnya siapa sih di kelas 9C ini? Fenggi? Bukan, Pak. Siapa ketua kelas? Iya, Pak. Oh, Wicahyo. David panggilnya siapa? Oh, Agetiano atau Wicahyo? Nah, kamu panggilnya siapa? David apa Wicahyo? Cahyo, Pak. Oh, Cahyo. Saya kira David. Kok keren sekali. Ya nanti minta tolong teman-temannya itu. Cahyo, yang belum ngerjakan itu disuruh ngerjakan. Bukan saya, Pak. Siapa? Agetiano itu lah. Bukan, Pak. Anggun, Pak. Oh, siapa loh? Anggun. Oh, Anggun. Ya minta tolong ya, Anggun. Ada nggak orangnya ini? Jangan-jangan nggak ada ini. Cuman 14. Pak. Oh iya. Teman-temannya yang belum ngerjakan, disuruh ngerjakan PH-nya biar nggak kosong. Kalau kosong ya gimana mau naik kelas kalian itu? Mau naik ke kelas 10 nanti ya, rapotnya kosong, kamu nanti tes SMA juga susah dapatnya. Oke, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga sehat selalu. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.